Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 akuntansi. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Dan kita masih berada di modul bab piutang. Bersama saya Ibu Eriska Nurlaili. Saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah 3.1 menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Indikatornya yaitu mengidentifikasi metode penghapusan piutang tidak tertagih. Kemudian 4.3 melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih dengan indikator keterampilan yaitu mengidentifikasikan metode penghapusan piutang tidak tertagih. Dalam pembelajaran ini bertujuan atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi metode penghapusan piutang tidak tertagih serta peserta didik dapat mengidentifikasikan metode penghapusan piutang tidak tertagih dengan tepat. Nah, sekarang kemarin kita sudah mempelajari tentang piutang. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang piutang, yaitu tentang pengertiannya, macam-macamnya, dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya mau ada suatu perusahaan. Tentu kalian sudah tahu kan, ini perusahaan apa? Iya, betul sekali. Ini adalah PT Gudang Garam, berada di Kota Kediri. Kota Kediri yang berada tetangga kota kita ya, karena kita berada di Kota Nganjuk. Nah, PT Gudang Garam ini adalah salah satu perusahaan TBK terbuka. Setiap perusahaan untuk meningkatkan omset penjualan biasanya mereka melakukan atau salah satu yang mereka lakukan adalah penjualan secara kredit. Di mana penjualan secara kredit itu adalah apa ya kemarin? Iya, penjualan kredit itu adalah penjualan yang menimbulkan piutang ya. Nah, jadi penjualan kredit adalah penjualan yang menimbulkan piutang karena kita tidak menerima uang secara tunai. Nah, piutang tersebut bisa terbayar sehingga kas dapat kita terima. Piutang itu ada kalanya tidak dapat tertagih ya. Maksudnya begini, dengan adanya penjualan kredit tersebut maka akan timbul piutang dari debitur tadi kan kepada debitur. Piutang yang diberikan oleh kreditor tersebut akan memiliki dua kemungkinan tadi ya. Yang pertama adalah yang dibayar tepat pada waktunya atau mungkin dia tidak tertagih sama sekali atau tidak terbayar. Nah, tidak terbayar ini sehingga akan menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut.
Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan, piutang tidak tertagih itu adalah apa? Coba kalian simpulkan. Kemudian, faktor-faktor penyebab piutang tidak tertagih, yaitu pertama adalah dari faktor internal. Faktor internal itu berasal dari kreditor. Misalnya, kelemahan tahap pemberian kredit, yaitu kurang tajamnya analisis kredit dalam menganalisis calon debitur. Seharusnya perusahaan itu menganalisis siapa debitur atau siapa calon debitur yang akan kita berikan kredit atau pinjaman kredit tersebut. Nah, jadi mungkin karena perusahaan kurang menganalisisnya, sehingga calonnya itu tidak teridentifikasi secara tepat, sehingga menyebabkan piutang tidak tertagih. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari debitur. Contohnya, seperti watak debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai posisinya, ataupun bisa kondisi ekonomi perusahaan, mungkin perusahaan dalam kondisi pailit, atau perusahaan dalam kondisi mengalami kerugian besar, dan juga dapat terjadinya bencana alam. Bencana alam itu bisa longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan bahkan bisa ya wabah pandemi ini. Wabah pandemi ini kan juga sangat terimbas bagi perusahaan ya, karena bisa jadi omset penjualan sangat menurun, sehingga omset penjualan menurun, sehingga penjualannya kan juga menurun, sehingga kasnya atau yang kita income-nya juga menurun. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab piutang tidak tertagih. Kemudian, untuk metode pencatatan piutang tidak tertagih, itu ada dua. Yang pertama adalah metode cadangan. Yang kedua adalah metode langsung. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu tentang metode pencatatan piutang tidak tertagih ini. Metode cadangan. Nah, metode cadangan ini dilakukan pada saat kerugian piutang itu sudah ditentukan besar jumlahnya. Kemudian, hal penting terkait metode cadangan sesuai konsep besar akuntansi itu adalah jumlah piutang. Nah, berarti jumlah piutang pada cadangan akuntansi itu sudah diperkirakan dari jumlah piutangnya. Nah, jumlah piutang ini nantinya akan dibebankan pada penjualan. Yang kedua, taksiran kerugian piutang itu nanti akan dijurnalkan pada kerugian piutang secara pada kredit, pada debit, kemudian cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Piutang dihapus dari pembukuan. Bagaimana jurnalnya? Yaitu cadangan kerugian piutang di debit dan piutang di sebelah kredit. Kemudian di sini ada metode cadangan, ya, bagaimana pencatatannya. Yang pertama adalah ketika atau transaksinya
kerugian piutang tidak tertagih dicatat berdasarkan transaksi karena sudah dicadangkan. Bagaimana jurnalnya? Yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Yang kedua, pada setiap penghapusan piutang. Bagaimana jurnalnya? Yaitu cadangan kerugian piutang pada piutang. Yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan. Nah, ini biasanya jadi perusahaan kreditor itu mendapat kabar ya bahwa debitur ini sudah pailit. Nah, akhirnya oleh kreditor piutang dari debitur tersebut dihapuskan, sudah dihapuskan ya. Namun suatu saat atau beberapa waktu kemudian debitur tadi itu ke kreditor untuk menyampaikan bahwa dia sanggup untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan. Nah, jadi piutangnya sudah dihapus, ternyata debiturnya itu dia menyanggupi untuk membayar piutangnya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini jurnalnya, piutang pada cadangan kerugian piutang. Terus kemudian yang keempat. Keempat ini kasusnya atau transaksinya adalah waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar. Nah, tadi ya. Jadi, kesanggupan membayar bagaimana jurnalnya? Nah, ini berarti kas pada piutang dagang. Ya. Terus kemudian transaksi berikutnya adalah jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayarnya. Jadi, debitur tadi datang ke kreditor, dia langsung membayar piutangnya. Bagaimana jurnalnya? Yaitu kas pada cadangan kerugian piutang. Metode langsung, ya. Metode langsung ini ada prosentasi saldo piutang. Kemudian ada prosentasi penjualan, ada analisis umur piutang. Berarti metode langsung ini dihitung penjualannya itu berdasarkan prosentasi saldo piutang. Jadi kita menentukan presentasinya berapa dari saldo piutang tadi. Yang kedua, prosentasi dari penjualan. Jadi kita mengirakan dari penjualan ini kita sekian yang akan kita sebagai kerugian piutang. Yang ketiga adalah kita menganalisis umur piutang. Mana-mana piutang yang tidak atau mungkin yang hampir tidak bisa ditagih. Nah, di situ ya. Terus kemudian metode langsung itu pencatatannya. Ketika kerugian piutang tidak tertagih dicatat berdasarkan taksiran. Nah, ini karena metode langsung itu tidak ada taksiran ya, sehingga tidak ada jurnal. Yang kedua, pada saat setiap penghapusan piutang, nah itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada piutang. Nah, saat dihapus piutangnya. Ketiga, ketika debitur sanggup untuk membayar, tapi tidak langsung dibayar, itu adalah piutang pada beban kerugian piutang. Kemudian debitur dia membayarnya adalah kas pada piutang. Kasus yang kelima, jika debitur yang sudah dihapuskan tadi datang dan langsung membayar, ini adalah kas pada beban kerugian piutang. Nah, berarti berbeda ya. Berbeda dari metode cadangan tadi. Jadi, metode cadangan berbeda dengan metode langsung. Nah, kalian bisa menganalisis apa yang menjadi perbedaan antara kedua metode tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.